Bunda bisa mengajak Ananda untuk memanen nanti kangkungnya ya. Nah, ini cara memanen kangkung bisa dengan tadi tidak langsung dicabut supaya kita bisa panen berkali-kali. Nah, ini bisa dipetik pakai tangan atau bisa juga pakai gunting. Ayo Kak, Kak potong. Ayo Kak. Ayo. Ya, iya. Sip, lagi. Nah, ini hasil panen kita hari ini ya Kak. Alhamdulillah lumayan nih buat masak sore. Nah, selanjutnya kita akan manen atau ngunder daun caya. Nah, kita jangan metik langsung pucuknya, lebih baik kita pilih aja pucuk termuda ya, tapi biasanya 3 batang ke bawah lah. Nah, ini dengan cara metik seperti ini nanti kita bisa mungkin 3 hari berikutnya manen lagi. Nah, ini akan tumbuh lagi. Nah, inilah hasil panen kita hari ini. Ada kangkung, ada juga daun caya atau pepaya Jepang. Lumayan nih buat masak sore ini, nyami sepertinya. Nah, setelah menanam, tentunya kita harus melakukan perawatan terhadap tanaman yang sudah kita tanam supaya tanaman kita bisa tumbuh dengan subur. Nah, ada berapa cara sih perawatan terhadap tanaman kita? Nah, biasanya yang umum kita lakukan adalah penyiraman dan pemupukan. Kemudian satu lagi adalah pembersihan dari gulma. Nah, sebaiknya kapan sih kita nyiram? Nah, nyiram itu biasa dilakukan dalam sehari 2 kali. Nah, kapan waktu yang tepat untuk penyiraman? Nah, waktu yang tepat untuk penyiraman adalah ketika belum ada matahari. Kalau misalkan pagi ya sekitar jam 6 sampai jam 7-an. Nah, kalau misalkan sore hari mulai jam 4 sampai jam 5. Nah, kenapa kita harus menyiram pada saat matahari belum muncul? Supaya air yang sudah kita siram ke tanaman tuh meresap dulu ke dalam tanah dan diserap. Ada waktu untuk diserap oleh akar tanaman. Sementara kalau misalnya kita nyiram pada saat matahari sedang terang, itu airnya nanti akan cepat menguap. Gitu. Dan untuk tanaman-tanaman yang baru muncul, ya, baru tumbuh, penyiramannya jangan sampai dari atas, ya, tapi langsung ke tanahnya aja, ya, dengan aliran yang perlahan supaya tidak patah batangnya. Nah, kemudian terkait dengan pemupukan, kapan sih kita mupuk? Nah, biasanya pemupukan dilakukan selain tadi ketika awal kita melakukan penanaman, pemupukan juga dilakukan biasanya setelah 2 minggu setelah penanaman. Atau kita lihat situasi saja. Kalau misalkan pertumbuhannya kurang maksimal, kita bisa memberikan pupuk, ya. Nah, pemupukan itu sendiri juga bisa dilakukan pagi hari atau sore hari. Nah, pemupukan ini berdasarkan jenisnya itu ada 2 cara, ya. Ada pupuk yang cair, ada yang pupuk padat. Nah, pupuk cair contohnya ini ada POC. Nah, ini kita sudah memproduksi pupuk cair di sini, dan ini hasil fermentasi dari sayuran, buah-buahan, ya, dan beberapa sisa-sisa tanaman, ya. Nah, ini difermentasi selama kurang lebih 1 bulan. Nah, tandanya pupuk cair sudah bisa digunakan adalah ketika sudah tidak ada lagi uap air, ya, tidak ada proses fermentasi lagi. Nah, ini sudah dingin, ya. Nah, kemudian untuk pupuk cair ini sendiri butuh campuran, yaitu air. Jadi kalau misalnya 1 liter pupuk cair itu harus dicampur dengan minimal
5 liter air ya, 1:5 atau 1:10 itu. Sementara kalau untuk pupuk padat itu nanti teman-teman tinggal menaburkan aja di sekitar tanaman. Tapi ingat ya, jangan sampai dekat dengan batang tanaman, tapi agak di pinggir-pinggir luarnya. Nah itu, supaya nanti kalau misalkan terlalu dekat dengan batang tanaman, khawatirnya nanti si pupuk-pupuk itu kan mengandung bakteri, mikroorganisme. Nah nanti khawatirnya batang malah membusuk. Itu, jadi kalau terlalu dekat ya, maka bisa jadi menyebabkan penyakit buat tanaman. Maka lebih baik kita ambil sisi terluar dari tanaman itu sendiri, karena yang akan menyerap sari-sari dari pupuk itu adalah akar ya, rambut-rambut akar yang paling luar gitu.